Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Zakia Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan konsekuensi pelaku serta dampak yang diciptakan studi kasus bansos COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal 2020 telah menjadi krisis yang kompleks dengan berbagai efek pada berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk menangani krisis ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program bantuan sosial atau bansos yang bertujuan untuk membantu orang-orang terkena dampaknya, terutama mereka yang miskin dan rentan. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, program ini membutuhkan alokasi dana publik yang signifikan dan penyaluran yang cepat. Namun potensi kerawanan terhadap penyimpangan dan praktik korupsi muncul di tengah urgensi dan kompleksitas penyaluran bantuan. Situasi darurat seringkali menimbulkan ketidakpastian tentang pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab, yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Korupsi telah menjadi bagian integral dari kehidupan nasional dan internasional, menghambat kemajuan ekonomi dan sosial, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indonesia pada saat ini menduduki peringkat 96 dari 108 negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi 38. Tercatat pada tahun 2023 semakin rendah angka, maka semakin marak tindak pidana korupsi terjadi. Untuk memerangi korupsi, lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah didirikan dan berbagai undang-undang telah disahkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, UU Tipikor merupakan landasan hukum yang penting. Namun keberhasilan undang-undang ini dalam mencegah dan menindak praktik korupsi masih menjadi tantangan, terutama selama krisis pandemi COVID-19. Kasus korupsi yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos COVID-19 telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Kasus-kasus ini melibatkan orang-orang dari sektor publik dan swasta, telah merusak upaya pemerintah untuk menangani pandemi dan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Korupsi dalam penyaluran bansos tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sudah terpuruk akibat pandemi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kasus korupsi bansos COVID-19 ini menunjukkan kerentanan sistem penyaluran bantuan sosial terhadap praktik korupsi, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut fleksibilitas dan kecepatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks spesifik korupsi dana bansos COVID-19. Rumusan masalah pertama yakni bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam kasus COVID-19. Rumusan masalah nomor 2 yakni bagaimana konsekuensi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bansos COVID-19. Yang terakhir nomor 3, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos COVID-19. Rumusan masalah pertama yakni bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam kasus COVID-19 ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks kasus COVID-19 di Indonesia. COVID-19 di Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum. Selama pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi, termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan dasar hukum bagi pengeluaran anggaran besar untuk menanggulangan COVID-19. Namun kebijakan ini juga membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi, terutama dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan sejumlah tantangan dan dinamika yang kompleks. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dalam kasus ini, Juliari terbukti menerima suap sekitar 32,482 miliar dari vendor
pengadaan barang dan jasa untuk program bansos di wilayah Jabodetabek selama pandemi. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Desember 2020. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 500 juta kepada Juliari, serta mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Namun banyak pegiat anti korupsi merasa vonis tersebut tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, mengingat tindakan korupsi terjadi di tengah keadaan darurat nasional. Dalam hal ini pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memungkinkan penerapan hukuman mati dalam situasi tertentu, meskipun penerapannya seringkali menjadi perdebatan di kalangan hukum dan masyarakat. Selain itu, KPK juga mengusut dugaan korupsi lain, pengadaan bansos yang merugikan negara hingga 250 miliar rupiah. Proses penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan berbagai saksi dan pengembangan kasus yang lebih luas terkait distribusi bantuan sosial selama pandemi. Penegakan hukum dalam kasus-kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Praktiknya penegakan hukum terhadap korupsi di masa pandemi menghadapi kendala, termasuk potensi penyalahgunaan Perpu sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa tindakan korupsi tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen lembaga penegak hukum untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan anggaran yang terjadi selama masa krisis. Rumusan masa nomor 2 yakni bagaimana konsekuensi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bansos COVID-19. Sejak akhir 2019, seluruh dunia dihadapkan pada tantangan besar berupa pandemi virus corona hingga awal tahun 2022. Dampak dari pandemi ini masih dirasakan secara luas. COVID-19 telah mengakibatkan banyak negara mengalami masa sulit, mempengaruhi berbagai sektor kehidupan baik masyarakat maupun pemerintah merasakan kerugian yang signifikan akibat keadaan ini. Konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan keuangan negara sangat serius dan melibatkan berbagai aspek. Pertama, individu yang terlibat dalam tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sanksi ini umumnya berupa hukuman penjara yang dapat berlangsung selama beberapa tahun, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Selain penjara, pelaku juga dapat dikenai denda yang jumlahnya bervariasi, biasanya disesuaikan dengan nilai kerugian negara akibat tindakannya. Selanjutnya ada juga sanksi administratif yang bisa dikenakan, termasuk pemecatan atau pemberhentian dari jabatan publik, terutama bagi pegawai negeri atau pejabat terbukti bersalah. Pelaku diwajibkan untuk mengembalikan segala kerugian yang ditimbulkan, berarti mereka harus mengembalikan uang negara yang telah disalahgunakan. Langkah-langkah hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Dalam situasi khusus yang berkaitan dengan korupsi bansos ini, selama pandemi COVID-19, konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku juga cukup berat. Dalam keadaan darurat seperti ini, penyalahgunaan dana bantuan sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan cenderung lebih berat. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara lainnya. Rumusan masalah nomor 3 yakni bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos COVID-19. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos COVID-19 sangatlah luas dan merugikan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dampak-dampak tersebut dikelompokkan menjadi berikut. 1. Dampak ekonomi. Kerugian keuangan negara. Korupsi bansos secara langsung merugikan keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kerugian ini bisa berupa penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang atau jasa, pemotongan dana bansos atau pengadaan fiktif. Akibatnya alokasi anggaran yang telah disiapkan tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
Ketidaktepatan sasaran bantuan. Korupsi dapat menyebabkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Dana atau barang bantuan bisa jatuh ke tangan orang tidak berhak. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Hal ini memperparah kondisi ekonomi kelompok rentan dan miskin yang terdampak pandemi. Distorsi pasar. Praktik korupsi dalam pengadaan bansos, misalnya melalui penunjukan langsung yang tidak transparan atau pengaturan tender, dapat menciptakan distorsi pasar, persaingan usaha yang sangat terganggu, dan harga barang atau jasa bisa menjadi tidak wajar. Perlambatan pemulihan ekonomi. Korupsi bansos menghambat upaya pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah. Dana yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi justru hilang atau tidak efektif penggunaannya. Yang kedua, ini dampak sosial. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, hilangnya kepercayaan publik, potensi konflik sosial, serta trauma psikologis. Dampak yang ketiga yakni dampak hukum dan tata kelola. Melemahnya penegakan hukum, kerusakan sistematik, dan yang keempat, dampak terhadap citra negara, menurunnya reputasi internasional. Kasus korupsi termasuk kasus korupsi bansos dapat merusak citra Indonesia di mata internasional. Hal ini dapat berdampak negatif pada investasi asing, kerjasama internasional, dan pariwisata. Kesimpulannya yakni berdasarkan hasil dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam kasus COVID-19 dalam konteks korupsi dana bansos COVID-19 meskipun telah menjerat beberapa pelaku menunjukkan tantangan yang signifikan. Kasus Juliari Batubara menjadi contoh nyata bagaimana korupsi terjadi di tengah situasi darurat nasional. Meskipun hukuman telah dijatuhkan, efektivitasnya dalam memberikan efek jerah masih dipertanyakan. Selain itu, implementasi UU Tipikor juga dihadapkan pada kendala pembuktian dan potensi penyalahgunaan kebijakan darurat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pengawasan yang ketat dan reformasi sistem hukum menjadi krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Yang kedua, konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi bansos COVID-19 mencakup sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda serta kewajiban pengembalian kerugian negara. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dampak korupsi dalam penyaluran bansos COVID-19 menimbulkan dampak multidimensional yang sangat merugikan. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara, ketidaktepatan sasaran bantuan, distorsi pasar, dan perlambatan pemulihan ekonomi. Dari segi sosial, korupsi memperparah kemiskinan dan ketimpangan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, memicu potensi konflik sosial yang menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat yang berdampak. Dari segi hukum dan tata kelola, korupsi menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, serta berpotensi menciptakan kerusakan sistematik. Terakhir, korupsi bansos juga berdampak negatif pada citra Indonesia di mata internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.